warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gofar Al-Hajiz, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 UIN Salatiga. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 11-2. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bil khair. Pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Pelajaran kita hari ini adalah PAI. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan pimpin doa pada Raisa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bapak akan mengabsen kalian. Siapa namanya yang dipanggil, tolong ucapkan hadir. Adinda Puspa Sakinah, Hadir. Alisa Putri Hermadi, Hadir. Anissa Auliatuz Zahra, Hadir. Ayu Ningtyas Latifa Putri, Kalila Nazaha Haris, Hadir. Hansa Dia Huwaida, Hadir. Hansa Fatihah Az-Zahra, Hadir. Hansa Marwa Sabita, Hadir. Maisya Safwani Pasha, Hadir. Mutiara Anissa Firdaus, Hadir. Nailah Nur Salsabila, Hadir. Nadia Nurul Izzah, Hadir. Rahmadina Putri Arlando, Hadir. Naila Sabita Naznin, Hadir. Raisya Putri, Hadir. Syifa Alaina Az-Zahra, Hadir. Yafa Naranta Lestari. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah. Setelah pembelajaran di minggu lalu, kita telah belajar bagaimana pentingnya berpikir kritis. Bagaimana dengan berpikir kritis kita dapat membangun atau kita dapat memikirkan apa yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa akal sehat, kita gunakan agar apa yang keluar dari lisan kita tidak sia-sia. Nah, untuk itu kaitannya dengan pembelajaran yang saat ini adalah akhlak karimah. Ya, salah satunya adalah menjaga lisan. Untuk itu saya minta salah satu di antara kalian untuk mengkaitkan materi tabayun dengan berpikir kritis. Ya, kamu silakan. Oke, jadi tabayun itu adalah langkah pencegahan tertinggi dalam adab menjaga lisan. Dengan tabayun, kita dapat memastikan bahwa informasi yang akan kita dapat dan kita sampaikan kepada orang lain itu sudah bersih dari hoaks dan juga kebohongan. Jadi nanti ketika kita berbicara, lisan kita hanya akan menyampaikan kalimat yang baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Ya, pembelajaran kita adalah, materi kita adalah menjaga lisan, menjaga aib, mensyukuri nikmat, dan juga satu lagi adalah menutup aib orang lain. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis hikmah serta mempraktikkan perilaku menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Kemudian, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya drama pendek tentang perilaku menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Apakah teman-teman siap? Siap. Oke, baik. Untuk itu, asesmen awal adalah Kahoot. Silakan teman-teman dibuka handphonenya, smartphone-nya. Ya, silakan menuju
link berikut. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Kita mulai ya. Yeay. Salah satu ciri orang munafik menurut hadis Nabi Muhammad adalah suka berbohong dan malas beribadah, banyak bicara dan suka memamerkan hartanya, berkata ia dusta, berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia khianat, selalu merasa dirinya paling benar dan tidak mau menerima nasihat. Ya, oke. Soal sikap merasa diawasi oleh Allah dan malaikatnya atau muraqabah, di mana menjaga lisan ini tentunya adalah salah satu hal yang terpenting, ya. Selain ia juga mensyukuri nikmat apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita juga harus menepati janji kita kepada orang lain. Karena di dalam hadis disebutkan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Salah satunya ketika ia berjanji, ia tidak menepatinya. Untuk itu teman-teman, agar tidak menjadi orang yang disebutkan oleh hadis Rasul tersebut, yaitu tidak menepati janji. Teman-teman, kita akan men-spin kelompok kalian, ya. Untuk itu, saya akan buka aplikasi Wheel of Names, ya. Kelompok pertama. Anissa. Oke. Alhamdulillah 4 kelompok sudah semuanya, ya. Kelompok pertama ada menepati janji, kelompok 2 ada mensyukuri nikmat, kelompok 3 menjaga lisan, dan kelompok 4 menjaga aib. Untuk itu, sekarang teman-teman silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Baik, proyek kalian adalah membuat drama pendek, ya, berkisar 5 sampai dengan 7 menit. Yang mana di drama tersebut harus ada konflik dan solusi nyata, ya. Dan yang terpenting adalah harus ada dalil atau salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Silakan dibuat ide ceritanya. Ada yang buat skrip drama dan perannya masing-masing. Kemudian jangan lupa dihafalkan dialognya. Oke, silakan. Bapak, boleh pakai HP nggak, Pak? Boleh, silakan. Kita Ada durasi minimalnya nggak, Pak? Ada durasi minimal. Minimalnya adalah 5 menit, ya. maksimalnya Maksimal 7 menit. Oke, silakan boleh menggunakan. Idenya harus orisinal, ya, harus original, harus otentik gitu ya, teman. Ya, harus mengandung konflik dan solusi. Ceritanya adalah cerita sehari-hari kalian. ya. Oke, Pak. Baik anak-anak, ini adalah fase mencipta kalian, di mana kalian menciptakan sebuah drama, sebuah naskah pendek, ya, di mana drama tersebut harus berkaitan dengan materi yang kalian fokuskan, ya, dan di mana materi tersebut harus di dalamnya terdapat Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan temanya. Ini kelompok apa? Menjaga aib. Menjaga aib. Oke. Sudah ditentukan siapa pemerannya, naskahnya seperti apa? Sudah? Bikin Oh, oke. Oke. Ya, Ini kelompok? mensyukuri nikmat. Oke. Sudah dibuat ceritanya? Lagi on proses. Lagi on proses. Yang ini kelompok menepati janji. menepati janji. Oke, sudah dapat ceritanya? Sudah. Oke. Dan ini kelompok menjaga lisan. Oke, sudah dapat? Oke. Baik. Kan saya berikan waktu 10 menit untuk menghafal.
Ya, persiapan sudah selesai? Sudah. Kali ini kita akan menuju ke Plaza Lantai 3, lalu kita akan drama di Plaza Lantai 3. Oke, silakan menuju ke. Bawa buku nggak, Pak? Ya, silakan dibawa bukunya. Kan datang kemarin kayak siapa ya? Tenang guys, kalinya aku cepat janji kok, asal ada cemilan. Soalnya kalau ada cemilan tuh kayak skincare tanpa sunscreen gitu. Bella, singkirin dulu cemilannya. Masalah tugas yang pertama. Akhirnya Dengerin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka kelak nanti Allah akan menjaga aibnya di hari kiamat. Oh iya, aku juga pernah dengar kalau misalkan di surat Al-Hujurat ayat 12 itu Allah udah bilang ke kita buat jangan cari-cari kesalahan orang lain. Aduh, ada apa ya? Ini nih, Syifa sengaja mau juga Indonesia. Astagfirullahaladzim. Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu hai tiba, sahabat Rasul menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, engkau yang memberikan kebencian terhadap saudaramu, itu yang dimaksud dengan duka. Hadis riwayat Muslim. tapi udah jangan gitu, udah out of style, udah nggak ada lagi yang pakai ini. Terus kalau misalnya komoditas baru yang ini mau dikemanain? Ya dibuang lah, Rey. Tapi kan yang ini masih bisa dipakai nih ya. Tapi kan udah jelek, udah nggak ada lagi yang pakai ini, udah ketinggalan tren, ya udah dibuang aja mendingan. Lagi pula ya, lihat deh, Chanel keluarin tas baru, cantik banget nggak sih? Aku pengen beli deh. Iya bagus sih, cuman kan tas kamu yang sekarang masih bisa dipakai nih. Yang ini kamu pakai dulu sampai rusak, baru deh beli yang baru. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan mini drama yaitu tentang akhlak karimah. Untuk itu kita apresiasi semuanya untuk murid kelas 11-2. Tepuk tangan. Baik, teman-teman, semuanya penampilannya baik, tapi di antara yang baik tentunya pasti ada yang terbaik. Untuk itu, Pak Gofar akan sampaikan kelompok terbaik. Kelompok terbaik jatuh kepada selamat kepada kelompok menjaga lisan. Oke, nanti akan ada sesuatu dari Pak Gofar ya. Kreativitas, kalian telah menciptakan sebuah kreativitas yang berupa pemanfaatan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebuah penciptaan mini drama dan dikaitkan dengan pembelajaran akhlak karimah, menjaga lisan, menutup aib, mensyukuri nikmat dan menepati janji. Untuk itu, kali ini adalah apa yang teman-teman dapatkan dari mini drama yang barusan teman-teman tampilkan. Oke, saya mau perwakilan setiap kelompok untuk menyebutkan atau merefleksikan apa hikmah yang didapat. Oke, baik, kelompok, silakan, kelompok Kalilah. Melalui drama tadi, saya merasa bahwa sebagai seorang muslim ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, seperti menjaga lisan, menepati janji, lalu mensyukuri nikmat. Karena kelompok saya mendapatkan tema menepati janji, jadi sebagai muslim sebaiknya saya tidak banyak melanggar janji, dan janji tidak hanya diucapkan saja, namun harus dilakukan. Kalau kita melanggar janji kepada sesama manusia, bagaimana jika kita berjanji kepada Allah? Oke, berikan tepuk tangan. Alhamdulillah, telah sampailah kita di ujung pertemuan kita kali ini. Teman-teman, jangan lupa pentingnya menjaga lisan. Bagaimana lisan kita dijaga dengan baik. Karena ada patah mengatakan salamatul insani fi hibzil lisani. Keselamatan seseorang itu bergantung kepada lisannya. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aib teman kita, di mana sebagaimana hadis Nabi SAW, jika kita menutup aib
teman kita, Allah akan menutup aib kita hingga hari kiamat kelak. Dan juga jangan lupa untuk bersyukur, karena sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk menepati janji. Karena menepati janji adalah ciri daripada orang Muslim yang taat kepada Rasul dan bukan merupakan ciri orang-orang munafik. Baik, untuk itu doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.